Habibie pernah mengatakan bahwa N219 itu adalah pesawat mainan. N219 itu pesawat mainan. Karena di rutenya PTDI itu kan setiap ketemu Pak Habibie katanya sering mengomeli kami. Kamu kok bikin mainan terus? Ini kan mainan, pesawat kecil. Karena beliau beranggapan bahwa seharusnya Indonesia itu sudah membuat pesawat lebih hebat dari itu. Artinya sebetulnya Pak Habibie mau mengatakan mestinya kita sudah lebih baik dan lebih besar dari ini kan. Iya, Nah dulunya IPTN atau PT Dirgantara Indonesia pernah memproduksi pesawat NC212 di mana pesawat tersebut adalah buatan dari Nurtanio dan Kasa, artinya itu campur tangan antara Indonesia dan Spanyol. 12 penumpang, 2 engine. Nah, bedanya dengan N219 itu adalah total penumpangnya saja. Bentuk pesawatnya itu mirip-mirip, ya mungkin kurang lebih mirip gitu loh. Makanya Habibie ngerasa kita udah pernah bikin pesawat seperti itu dulunya. Dan Habibie juga memberikan analogi-analogi untuk menjelaskan apa sih maksud dari kalimat N219 itu adalah pesawat mainan. Habibie itu memberikan analogi bahwa pesawat N219 itu adalah pesawat capung tetapi versi besar. CN235 Ya, dan N219 adalah capung besar. oh ini capung besar. Kelasnya sesuai dengan peraturan pada capung. Nah, sedangkan pesawat N250 yang pernah dibuat di tahun 1995 silam itu adalah pesawat Airbus A380 atau pesawat Boeing 747 versi kecilnya. N250 Lebih ada besar. Boeing 747 dan Airbus A380 kecil. Beda. N250 adalah versi Boeing 747 atau A380 Kecil. yang kecil. Mungkin terlihat arogan dengan kalimat tersebut, tetapi saya memahami bahwa mungkin maksud Habibie itu begini teman-teman. Dia ingin menyampaikan bahwa pesawat N219 itu adalah pesawat capung karena regulasi untuk pembuatan pesawat itu mengacu pada pembuatan pesawat capung. Makanya dianalogikan seperti itu. Pesawat N215 itu dianalogikan dengan pesawat Airbus 380 atau Boeing 747 karena memang versinya agak besar, terus regulasinya mengacu ke sana. Kita tahu bahwa N219 itu adalah artinya 2 mesin dan 19 penumpang. Sedangkan N250 itu adalah 2 mesin, 50 penumpang. Artinya mungkin dari sisi penumpang pun juga bisa ditafsirkan demikian. Karena kan penumpangnya 50. Nah, sedangkan yang ini 19 atau 40% dari pesawat N250. Sehingga mungkin beliau maksudnya ngomongnya seperti itu. Memang dari kalimat tersebut agak terlihat sombong, tetapi kalau kita jernih berpikir misalnya, kita paham bahwasanya Indonesia itu harusnya lebih hebat dari itu. Karena Indonesia pernah membuat pesawat terbang yang lebih canggih, bahkan paling canggih pada tahun itu. Mungkin maksud beliau menyampaikan pesan seperti itu. Dan Habibie juga mengatakan bahwa N250 itu adalah pesawat terbang pertama di dunia yang tidak memiliki Dutch rule sama sekali. Pesawat terbang yang pertama di dunia Betul. yang tidak ada Dutch rule-nya, baik waktu dia tinggal landas maupun waktu dia mau mendarat. Tidak ada gerakan gini. Adalah Airbus 300. Yang kedua adalah N250. Artinya pesawat N250 itu adalah pesawat yang paling stabil di era itu. Ya mungkin maksudnya itu pesawat yang paling stabil dengan pesawat kecil seperti itu di era itu. Tidak bisa dihindari bahwa dia ditiup angin dari kiri atau kanan. Akibat itu sumbu Z tegak lurus. Dia putar begini. Akibat dari itu kombinasi putaran begini dan putaran begini. Dia pesan namanya gitu. Itu namanya Dutch roll. Dutch roll itu paling banyak terjadi kalau terjadi kecelakaan Di situ. Di situ harus direkayasa stability and control. Nah, Dutch roll itu adalah kondisi yang mungkin bahasa mungkin bahasa sederhananya itu adalah kondisi di mana pesawat tersebut itu oleng kiri, oleng kanan, oleng depan, oleng ke belakang. Karena ada angin dari sisi kiri dan sisi kanan. Terus ditambah konstruksi pesawat juga membuat Dutch roll-nya semakin tinggi.
Nah, cara menghilangkan Dutch roll tersebut adalah dengan menggunakan yaw damper pada vertical stabilizer-nya di bagian rudder di bagian belakang. Dan secara manual juga bisa kalau tidak salah, dia itu bisa dimatikan dikendalikan oleh pilot dari sisi radarnya tersebut. Tetapi konstruksi dari sayapnya juga membantu intensitas atau tingginya Dutch roll atau tinggi rendahnya dari Dutch roll tersebut. Karena N250 itu adalah posisi wingnya di atas, sehingga Dutch roll-nya itu lebih rendah daripada posisi wing di tengah atau di bawah. Tapi itu keren luar biasa teman-teman. Di era itu masih banyak kecelakaan yang terjadi akibat besarnya Dutch roll pada pesawat terbang. Tetapi pada tahun 1990-an itu Habibie sudah menciptakan pesawat terbang tanpa Dutch roll, luar biasa. Salut banget. Nah, setelah itu hostnya juga bertanya bahwa ketika industri pesawat terbang di Indonesia ini tidak dibubarkan atau tidak diberhentikan, kira-kira bagaimana nasib industri pesawat terbang Indonesia? Dalam imajinasi Bapak, andai kata tidak terjadi peristiwa krisis moneter tahun 98. Saat ini industri pesawat terbang kita sudah sampai di mana kira-kira? Dan Habibie di sana menjawab, Number one. nomor 1 di dunia. Karena kita tahu bahwa di Indonesia ini didominasi pesawat menengah ke bawah itu adalah pesawat ATR. Dan ATR itu adalah perusahaan pesawat terbang Perancis dan Italia kalau tidak salah. Teman-teman koreksi aja kalau saya salah ya. Itu adalah perusahaan pesawat terbang dari Perancis dan Italia. Mungkin mereka bekerja sama. Dan kalian lihat aja, Garuda Indonesia menggunakan ATR, Lion Air menggunakan ATR dengan pesawat Wings Air-nya, Citylink juga menggunakan ATR, dan masih banyak lagi. Belum lagi Transnusa dan lain-lain sebagainya. Andaikan pesawat terbang Indonesia tidak dibubarkan, maka seluruh ATR di Indonesia ini tidak ada. Mungkin bisa lebih tepat dibilang seluruh ATR yang ada di Indonesia saat ini itu adalah pesawatnya PT Dirgantara Indonesia atau IPTN ketika itu. Domestic market kita kuasai sendiri. Tapi apa boleh buat? Industri pesawat tersebut diberhentikan oleh politik dunia, entah mungkin karena iri atau tidak mau melihat negara asing atau etnis asing itu lebih maju daripada etnis mereka, karena mereka menguasai seluruh pasar pesawat kecil menengah seperti ATR tersebut. Andaikan benar-benar terjadi, maka Habibie sudah ada perhitungannya. Dia mengatakan bahwa pesawat terbang itu adalah bisnis yang lumayan dan bisa mendapatkan pendapatan untuk negara luar biasa, sama seperti seluruh pertanian Indonesia ini panen padi. Ini perhitungan pada saat itu ya. Ini perhitungan yang luar biasa. Nah, ditambah lagi tidak adanya hama, cuaca jelek, gagal panen dan lain-lain sebagainya. Saya pernah ngitung itu 20-30 tahun yang lalu Ya. waktu itu. Kalau saya membuat 170 N250 pada waktu itu ya harganya, maka saya mendapatkan dolar. Saya buat 170 tiap hari satu. Dalam 170 hari saya berhasil menghasilkan jumlah US dollar pemasukan sama seperti seluruh benua maritim Indonesia tanam beras dan padi dan tidak diganggu hama bereng dan cuaca jelek. Sama. Nah, andaikan ini benar-benar terjadi, wow, Indonesia itu bakal kaya luar biasa. Dan mahasiswa-mahasiswa yang sekolah, yang keahliannya soal aerospace engineering dan lain-lain sebagainya, dia akan mendapatkan lapangan pekerjaan yang banyak karena industri pesawat terbang Indonesia itulah industri pesawat terbang nomor 1 di dunia. Tetapi apa boleh buat? Semua itu hanya tinggal nama saja. Dan Habibie dan keluarganya, anak-anaknya melanjutkan akan mencoba merintis atau membangun pesawat baru yang disebut dengan R-18. Mudah-mudahan saja itu terrealisasikan sehingga Dirgantara Indonesia itu lebih maju lagi seperti pada era tahun 90-an tersebut.